Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Asep Muhammad Dahlan. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai pelajaran ekonomi bisnis pada SMK kelas 10 Akuntansi Keuangan Lembaga. Ya, dengan KD 3.1 mengevaluasi masalah-masalah ekonomi bisnis. Dalam masalah ekonomi bisnis ada dua, ya. Yang pertama masalah ekonomi klasik dan yang kedua masalah ekonomi modern. Nah, yang pertama kita bahas dulu yaitu masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi klasik, kebutuhan manusia, ya, disangkut pautkan dengan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu sesuatu yang perlu dipenuhi agar manusia dapat hidup layak. Inti masalah ekonomi klasik yaitu kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan dengan alat pemuas yang terbatas. Nah, perbedaan antara kebutuhan dengan kemakmuran. Kebutuhan yaitu segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai kesejahteraan. Sedangkan kalau kemakmuran yaitu keseimbangan antara jumlah kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan. Faktor yang mempengaruhi jumlah kebutuhan ada dua faktor, yaitu dari faktor intern dan faktor ekstern. Nah, yang pertama faktor intern, yaitu yang pertama profesi atau pekerjaan. Ya, setiap pekerjaan ataupun profesi orang itu berbeda-beda. Ya, kebutuhan antara guru dan dokter pasti berbeda kebutuhannya. Ya. Terus yang kedua jenis kelamin. Ya, jenis kelamin pun sama. Kebutuhan laki-laki dan kebutuhan perempuan pun pasti akan berbeda dan kapasitas jumlah kebutuhannya pun berbeda. Terus yang ketiga usia. Usia pun sama. Kebutuhan balita, kebutuhan anak-anak, kebutuhan dewasa, kebutuhan orang tua ataupun kebutuhan lansia. Setiap kapasitasnya itu jumlah kebutuhannya pun pasti berbeda-beda. Terus yang keempat tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan pun sama, ya. Kebutuhan anak SD, SMP, SLTA hingga ke perguruan tinggi S1, S2, ya. Tingkat kebutuhannya pun berbeda. Terus yang kelima perasaan tidak puas, ya. Masing-masing orang itu memiliki kepuasan, ya. Ada yang nilainya sudah puas, tidak puas, kurang puas, ya. Nah, itu dilihat dari faktor intern, ya, yang mempengaruhi jumlah kebutuhan manusia. Kalau dilihat dari faktor ekstern yang mempengaruhi jumlah kebutuhan, yang pertama keadaan alam, ya. Di alam sekitar kita, ya, ataupun di alam yang orang lain pun berbeda-beda kebutuhannya. Daerah A, daerah B, ya, berbeda-beda. Terus yang kedua agama atau kepercayaan, ya. Nah, itu pun kebutuhannya berbeda antara agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha atau agama yang lainnya. Setiap kebutuhannya pun berbeda-beda. Terus yang ketiga adat istiadat, ya. Adat istiadat setiap daerah pun berbeda-beda jumlah kapasitas kebutuhannya. Terus yang keempat lingkungan tempat tinggal, ya. Lingkungan tempat tinggal pedesaan dan kota pasti kebutuhannya pun berbeda, ya. Terus yang kelima perkembangan zaman dan teknologi, ya. Dengan zamannya sekarang, ya, semakin ke sini teknologi-teknologi yang semakin canggih, ya, kebutuhannya pun pasti akan berbeda, ya, dengan zaman-zaman dahulu ketika teknologi belum meluas, ya. Tuh. Nah, itu faktor yang mempengaruhi jumlah kebutuhan manusia
dilihat dari faktor ekstern. Selanjutnya yaitu penggolongan kebutuhan manusia. Ya. Dilihat dari tingkat kepentingan atau intensitasnya, kebutuhan manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, dan yang ketiga kebutuhan tersier. Nah, yang pertama kebutuhan primer yaitu kebutuhan manusia yang mutlak harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Contoh, ya, kebutuhan minum, ya, sandang, pangan, dan papan, ya, itu. Itu contoh dari kebutuhan primer, ya, jadi kebutuhan pokok, ya. Terus yang kedua yaitu kebutuhan sekunder atau pelengkap. Kebutuhan yang dipenuhi untuk melengkapi kebutuhan primer. Karena kebutuhan ini bersifat melengkapi kebutuhan manusia. Misalnya, kebutuhan akan alat-alat rumah tangga, alat-alat sekolah, kendaraan, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ketika kebutuhan primer sudah terpenuhi, maka kebutuhan yang selanjutnya itu kebutuhan sekunder sebagai pelengkap. Terus yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini kebutuhan tambahan yang berupa barang-barang mewah, seperti barang-barang perhiasan, emas, berlian, mobil mewah, villa, dan sebagainya. Nah, itu jenis-jenis kebutuhan manusia menurut intensitasnya. Terus yang selanjutnya, jenis-jenis kebutuhan manusia menurut tingkat kepentingan. Ya, menurut tingkat kepentingan atau intensitasnya. Itu ada 2, yaitu yang pertama kebutuhan sekarang dan yang kedua kebutuhan yang akan datang. Yang pertama kebutuhan sekarang itu kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi saat itu juga. Ya, jadi harus segera dilaksanakan, tidak bisa ditunda-tunda. Misalnya, ya, orang yang lapar segera makan, orang yang haus segera minum untuk memenuhi kebutuhannya. Terus yang kedua kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang itu kebutuhan yang dipenuhi untuk keperluan masa akan datang. Misalnya kita mulai sekarang menabung. Nah, ini pun digunakan untuk memenuhi kebutuhan masa yang akan datang. Ya, jadi menabung dari sekarang ya, untuk nanti masa yang akan datang. Terus yang ketiga selanjutnya jenis-jenis kebutuhan manusia menurut subjek yang menggunakannya. Ya. Yang pertama yaitu kebutuhan individu dan yang kedua kebutuhan kolektif atau bersama. Ya. Nah, yang pertama kebutuhan individu, kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi keperluan individu. Misalnya, ya, seorang pelajar membutuhkan buku atau alat-alat pelajaran. Ya. Guru membutuhkan alat-alat untuk mengajar. Ya. Terus dokter membutuhkan ya kebutuhan alat-alat kedokteran. Ya. Nah, setiap individu itu pun berbeda-beda jenis kebutuhannya. Terus yang kedua kebutuhan kolektif atau bersama ataupun kebutuhan kelompok. Ini kebutuhan untuk memenuhi keperluan bersama atau kelompok. Misalnya kegiatan siskamling, kegiatan pramuka, kegiatan olahraga dan sebagainya. Nah, itu jenis-jenis kebutuhan yang berkelompok ya. Seperti juga jalan raya itu untuk bersama, jembatan itu kebutuhan kelompok bersama. Ya. Terus selanjutnya yaitu mengenai alat pemuas kebutuhan. Ya. Jika kalian banyak memiliki kebutuhan, maka harus ada alat pemuas kebutuhan. Berbagai alat pemuas kebutuhan ini dapat dibedakan dengan 2 macam, yaitu barang dan jasa. Barang yaitu segala sesuatu yang tampak dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, makan,
minum, pakaian, kendaraan, dan yang lain-lainnya. Sedangkan jasa itu sesuatu yang tidak tampak, ya, tetapi dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya ilmu pengetahuan, ibadah, hiburan atau rekreasi, ya, dan lain-lainnya. Nah, jenis barang, ya. Menurut kelangkaan, jenis barang dibagi menjadi dua. Yang pertama barang ekonomis dan yang kedua barang bebas. Barang ekonomis yaitu barang yang jumlahnya terbatas sehingga untuk memperolehnya pun perlu mengeluarkan pengorbanan. Jadi ketika ingin memperoleh barang itu kita harus berkorban dulu. Contohnya makan, pakaian, alat-alat sekolah dan yang lain-lainnya. Ya. Nah, itu contoh ketika kita ingin memperoleh makan, pakaian, itu harus melakukan pengorbanan terlebih dahulu. Ya. Nah, itu salah satu contoh dari barang ekonomis. Terus yang kedua barang bebas. Barang bebas yaitu barang yang tersedia cukup banyak sehingga manusia untuk memperolehnya tidak perlu mengeluarkan pengorbanan. Nah, ini kebalikan dari barang ekonomis. Jadi, barang itu banyak, kita tidak perlu mengeluarkan pengorbanan, ya. Contoh, sinar matahari, udara, ya. Nah, itu gratis, ya. Kita tidak perlu melakukan pengorbanan, kita menghirup udara segar, ya, gratis, ya, tidak perlu melakukan pengorbanan. Tuh. Nah, itu jenis barang menurut kelangkaannya. Terus yang selanjutnya jenis barang menurut cara penggunaannya. Nah, ini ada dua, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Nah, yang pertama barang substitusi atau pengganti, ya. Barang substitusi itu barang yang dapat digunakan untuk menggantikan barang lain dengan tujuan yang sama. Misalnya, minyak tanah diganti dengan kayu bakar untuk memasak, ya. Gula Jawa diganti dengan gula pasir, ya. Jadi sebagai barang pengganti, ya. Dulu minyak tanah, sekarang sudah jarang ada minyak tanah. Diganti dengan gas, ya. Sama-sama manfaatnya. Ya, jadi sebagai barang pengganti, ya. Terus yang kedua barang komplementer atau pelengkap. Barang komplementer itu barang yang penggunaannya bersama-sama dengan barang lain. Misalnya kapur dengan papan tulis, spidol dengan papan tulis, buku tulis dengan pulpen, ya. Sepeda motor dengan bensin, ya, itu. Jadi saling melengkapi, ya. Motor kalau tidak ada bensin tidak akan jalan, ya. Makanya sepeda motor dengan bensin, ya. Itu termasuknya barang komplementer, lengkap, ya. Itu jenis-jenis barang menurut cara penggunaannya. Terus selanjutnya jenis barang menurut tujuan pemakaiannya. Ini dibagi menjadi dua, yaitu barang konsumsi dan barang modal. Nah, yang pertama barang konsumsi. Barang konsumsi yaitu barang yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh, nasi, makanan, pakaian, sepatu, ya, dan lain-lain. Nah, itu ya barang konsumsi. Jadi langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Terus yang kedua barang modal. Barang modal itu barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain, ya. Kayu atau papan digunakan untuk membuat meja. Kain digunakan untuk membuat pakaian atau baju, ya. Nah, itu. Jadi jenis barang itu digunakan untuk menghasilkan barang lain. Jadi suatu jadi barang, ya, dari bahan baku atau bahan mentah menjadi suatu barang jadi, ya. Itu jenis-jenis barang menurut tujuan pemakaiannya. Terus materi selanjutnya yaitu kegunaan, utility benda, ya, kegunaan benda. Ini kegunaan benda dibagi menjadi 5, ya. Yang pertama guna waktu, yang kedua guna tempat, yang ketiga guna bentuk, dan yang keempat guna milik, dan yang kelima
guna unsur. Yang pertama, guna waktu atau time utility. Guna waktu, barang digunakan apabila digunakan pada waktu yang tepat. Ya. Jadi barang itu memiliki manfaat kegunaannya ketika digunakan tepat waktunya. Contoh, payung digunakan pada waktu hujan, obat digunakan pada waktu sakit. Ya, ketika hujan kita membutuhkan payung, ketika kita sakit membutuhkan obat. Jadi barang itu memiliki manfaat apabila digunakan pada waktunya yang tepat. Terus yang kedua, guna tempat, place utility. Ya. Barang berguna bila ditempatkan pada tempat yang tepat. Ya, jadi barang itu memiliki manfaat apabila ditempatkan pada yang tepat. Ya. Contoh, batu di daerah pegunungan atau hulu sungai akan bermanfaat apabila dipindahkan ke tempat kota untuk bahan ya, bangunan atau untuk perbaikan jalan. Ya. Batu yang ada di gunung, ya kalau pengen memiliki manfaat yang tinggi, ya itu ya dipindahkan ke kota, ya untuk dijadikan sebagai bahan bangunan atau untuk perbaikan jalan, ya itu. Terus yang ketiga, guna bentuk, form utility. Barang berguna apabila dirubah bentuknya sesuai dengan kebutuhan manusia. Jadi apabila barang itu sudah dirubah bentuknya, ya, itu akan memiliki nilai manfaat kegunaan yang sangat tinggi. Misalnya, ya, kayu atau papan diubah menjadi meja, kursi dan sebagainya. Ya. Nah, kayu atau papan, ya, itu kalau kita dirubah menjadi suatu bentuk bara, itu akan memiliki ya manfaat atau kegunaan yang sangat tinggi. Ya, jadi meja, jadi kursi ataupun jadi yang lainnya. Ya, itu yang ketiga guna bentuk. Terus yang keempat guna milik, ownership utility. Barang berguna apabila barang tersebut sudah menjadi miliknya. Ya, ya, jadi barang itu memiliki nilai kegunaan apabila sudah dimiliki oleh orang ya atau oleh pemiliknya. Ya. Sepeda di toko akan berguna apabila sudah dibeli dan dimiliki oleh seseorang. Ya, itu. Jadi yang kalau di toko sepeda itu belum memiliki nilai kegunaan atau manfaatnya, tapi kalau sudah dibeli oleh seseorang, sepeda itu akan memiliki nilai kegunaannya. Ya. Terus yang kelima, guna unsur, elemen utility. Barang akan lebih berguna di dalamnya, ya. Itu. Misalnya obat, ya. Obat itu kan memiliki unsur ya menyembuhkan ya. Jadi contohnya itu obat. Nah, itu jenis-jenis kegunaan ya, kegunaan benda ya. Terus selanjutnya yaitu kelangkaan sumber daya. Untuk menghasilkan barang dan jasa diperlukan sumber daya. Dengan menggunakan sumber daya ekonomi yang ada melalui proses produksi dapat dihasilkan barang-barang dan jasa. Ya. Sumber daya, ya, sumber daya alam, natural research. Ya, sumber daya alam itu sumber daya yang berbentuk karena kekuatan alamiah. Ya. Misalnya tanah, air, biotis, hewan dan tumbuhan, gas bumi, sumber mineral, udara, angin, dan yang lain-lainnya. Itu salah satu jenis sumber daya alam. Sumber daya yang dimiliki perusahaan ya, untuk mendapatkan untuk dapat menghasilkan barang dan jasa perusahaan itu harus memiliki yang pertama sumber daya alam, terus yang kedua sumber daya manusia, dan yang ketiga sumber daya modal atau kapital. Ya. Nah, yang pertama sumber daya alam. Ya, berdasarkan kemampuan untuk memperbaiki diri, yang pertama sumber daya alam itu dapat dipulihkan atau diperbaharui, misalnya hutan. Ya, tuh.
Terus yang kedua, sumber daya yang tidak dapat dipulih atau diperbarui, ya. Misalnya mineral, minyak, gas bumi, ya. Nah, itu cepat habis kalau gas bumi, ya, karena terbatas. Itu tidak bisa diperbarui. Kalau hutan itu bisa dipulihkan atau diperbarui, ya, dengan penanaman pohon kembali, ya, seperti itu. Terus yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia juga dapat disebut tenaga kerja. Apabila semua tenaga kerja dapat digunakan penuh sebagai faktor produksi, maka akan dapat meningkatkan produksi barang-barang maupun jasa. Itu sumber daya manusia. Terus yang ketiga, modal atau sumber daya modal. Modal atau kapital merupakan salah satu faktor produksi yang dipergunakan dalam proses produksi. Modal dapat berfungsi untuk meningkatkan produksi, ya. Nah, ini sumber daya ini harus dimiliki oleh perusahaan. Ketiga sumber daya ini, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Penyebab terjadinya kelangkaan, ya. Yang pertama, terjadinya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Terus yang kedua, perang atau konflik antar bangsa atau negara. Yang ketiga, keterbatasan teknologi dan kemampuan manusia. Yang keempat, kerusakan yang disebabkan oleh manusia seperti penambangan liar. Yang kelima, pertumbuhan penduduk yang cepat. Yang keenam, keahlian atau skill dari para pengusaha. Nah, keenam ini salah satu penyebab terjadinya kelangkaan sumber daya. Yang kedua yaitu masalah ekonomi modern. Tadi yang pertama masalah ekonomi klasik sudah dibahas, yang kedua ini masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern yaitu suatu masalah pokok dalam ekonomi menurut aliran klasik Adam Smith, terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Itu tadi yang masalah ekonomi klasik. Sedangkan menurut aliran ekonomi modern ini dipelopori oleh Paul Samuelson, ada 3 masalah pokok ekonomi, ya. Yang pertama yaitu what, yang kedua how, yang ketiga itu for whom, ya. Yang pertama, barang apa yang diproduksi? Manusia itu dihadapkan pada alternatif, yaitu dari berbagai macam produk output, mana yang harus diproduksi dan berapa jumlahnya. Ya, kali ini penentuannya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat semata, melainkan juga untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Terus yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang? Ya, how, merencanakan dan menentukan langkah produksinya, barang dan jasa. Maksudnya ini berhubungan dengan penggunaan teknologi tinggi, ya, atau dengan teknologi sederhana. Terus yang ketiga, untuk siapa barang atau jasa itu diproduksi, ya. Forum, kepada siapa barang-barang sumber daya alam atau jenis itu diproduksi? Ya, jawabannya adalah kepada masyarakat atau konsumen yang mampu membayar produk tersebut. Nah, kalau dilihat dari contoh dari masalah ekonomi modern ini, ya, ketika kemarin-kemarin, ya, terjadinya wabah corona, ya, COVID-19, ya, banyak para tenaga kerja, karyawan itu yang diberhentikan, ya. Nah, itu kan suatu masalah, ya, masalah ekonomi. Nah, kalau itu bisa kita pecahkan dengan masalah ekonomi modern, ya. 3 pertanyaan ini. Yang pertama, what, ya, barang apa yang akan diproduksi, ya. Nah, karyawan yang di PHK atau diberhentikan itu langsung berpikir, barang apa yang akan diproduksi, ya, karena sudah diberhentikan dari perusahaannya, tinggal di
tinggal di rumah, tidak ada pekerjaan, ya dia berpikir, oh, oh ya lagi musimnya corona, ya COVID-19, ya. Nah, dia punya ide pikiran yaitu membuat masker, ya. Nah, itu udah terpecahkan, ya, pertanyaan yang pertama. Terus langsung muncul pertanyaan yang kedua, how? Bagaimana cara memproduksinya? Ya. Nah, dia langsung berpikir lagi bagaimana ini menggunakan alatnya dengan menggunakan teknologi yang tinggi atau menggunakan teknologi yang sederhana, ya, berarti mesin ataupun menggunakan tangan, ya. Nah, itu pun harus dipecahkan, ya, oleh dia, ya, harus dipecahkan. Bagaimana? Terus sumber daya modalnya pun dari mana? Ya, terus bahan bakunya dari mana? Itu harus dipecahkan dalam pertanyaan yang kedua ini, ya. Nah, oleh dia udah dipecahkan, ya. Bikin masker, modalnya ada, ya, dari hasil tabungan dulu ketika bekerja, ya. Terus penggunaan alatnya nanti menggunakan yang sederhana terlebih dahulu karena modalnya yang terbatas, ya, itu. Nah, nanti kalau sudah terpecahkan pertanyaan yang kedua, muncul lagi pertanyaan yang ketiga, untuk siapa barang atau jasa itu diproduksi, ya. Nanti ketika itu langsung berpikir kembali, ya, untuk siapa. Nah, karena masker itu kebutuhan umum, ya, ketika kemarin wabah COVID itu, ya, semua orang membutuhkan masker, ya. Nah, lalu dia langsung, oh, untuk di daerahnya sendiri dulu, nanti baru diperluas ke luar kota, ya. Nah, itu berarti sudah bisa memecahkan pertanyaan yang ketiga. Nah, jadi untuk memecahkan masalah ekonomi itu menggunakan masalah ekonomi modern, ya. Ya, itu menggunakan tiga pertanyaan ini, ya. What, how, for, whom, ya. Tuh. Ya, terima kasih, ya, eh, atas perhatiannya, ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.